Ibadah adalah semua aktivitas, semua kegiatan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, peningkatan kualitas ibadah adalah suatu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga di Ramadan pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakannya. Dan alhamdulillah hari ini adalah Ramadan ketiga kita. Sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Ramadan Ceria SDIT Insan Teladan rahimakumullah. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya memberikan tausiah singkat dengan judul Peningkatan Kualitas Ibadah. Dari judul yang sudah saya sebutkan tadi terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama peningkatan, yang kedua kualitas, dan yang ketiga ibadah. Maka kita akan kaji ketiga kata tersebut apa maknanya. Yang pertama adalah peningkatan. Peningkatan adalah suatu proses atau cara yang memiliki intensitas, yang dapat diukur frekuensinya, yang dapat diukur keberhasilannya dari yang rendah atau biasa-biasa saja menjadi lebih baik, menjadi lebih sering, lebih tinggi, atau lebih banyak. Yang kedua adalah kualitas. Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu hal atau kadar. Atau dalam konteks lain bisa kita artikan kualitas adalah mutu atau derajat. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah adalah semua aktivitas, semua kegiatan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, peningkatan kualitas ibadah adalah suatu proses atau cara yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap muslim dengan muslim lainnya memiliki kualitas ibadah yang berbeda-beda. Sebagai contoh, orang yang sholat di awal waktu akan berbeda kualitasnya dengan orang yang sholat di akhir waktu. Dan tentunya dalam momentum Ramadan ini, semua muslim di seluruh penjuru dunia menjalankan ibadah puasa. Lalu, apakah kualitas puasa seluruh muslim itu sama? Jawabannya tidak, pasti berbeda. Karena apa? Karena setiap orang memiliki cara mereka untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka sendiri. Dalam berpuasa ada orang yang sekedar menahan lapar dan haus saja. Namun ada lagi orang yang mengisi hari-harinya dalam berpuasa itu dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, membaca Al-Quran. Nah, itulah yang membedakan kualitas ibadah masing-masing kita berbeda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Yang pertama, yaitu ibadah dengan kecintaan. Kita harus menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dengan begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk golongan orang-orang muslim. Yang kedua adalah ibadah dengan kesadaran. Ibadah dengan kesadaran lebih merujuk kepada kualitas ibadah itu sendiri. Sebagai contoh, dalam melakukan apapun dalam beribadah, kita harus menguatkan niat kita bahwa kita beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ibadah dengan sadar itu adalah ibadah dengan ilmu yang kita punya. Artinya ibadah tersebut harus
kita bentengi dengan ilmu. Jadi tidak asal-asalan saja. Sebagai contoh, orang yang sholat dengan yang mengerti dengan makna yang terkandung dalam sholat tersebut, kualitas bisa dikatakan kualitas ibadah, kualitas sholatnya akan lebih baik daripada orang yang membaca bacaan di dalam sholat tapi tanpa mengetahui maknanya. Begitu juga dengan orang yang melakukan puasa. Begitu juga dengan orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan mengerti dengan tajwid-tajwid yang ada di Al-Quran, dengan yang mengerti dengan cara-cara membaca Al-Quran akan berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran biasa-biasa saja atau asal-asalan saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan ibadah dengan kesadaran. Dan yang ketiga adalah ibadah dengan ikhlas. Artinya semua ibadah yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan kelihatan oleh orang lain atau mencari simpati orang lain, bukan seperti itu. Jadi ibadah dengan ikhlas adalah ibadah yang dilakukan semata-mata hanya menginginkan ridho Allah. Dengan menerapkan kecintaan, kesadaran, dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan bisa membuat ibadah kita menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di momentum Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, maka kita wajib sebagai muslim menjadikan bulan Ramadan ini menjadi peningkatan kualitas ibadah kita. Yang awalnya atau mungkin sebelum-sebelumnya kita mungkin jarang sholat sunnah atau jarang membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk melakukan hal-hal tersebut, melakukan perintah Allah tersebut, dengan berharap setelah bulan Ramadan ini kita menjadi manusia yang lebih baik dan bisa terus melaksanakan ibadah-ibadah kita yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah singkat saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada para pemirsa Ramadan Ceria SDIT Insan Teladan, terutama bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.